ya kan? Kalau kita ini jujur, nah kan gitu. Kalau kita ini jujur, persoalannya kan manusia itu banyak yang tidak jujur, ya. Kalau kita ini jujur, sampean cukup berani membaca surat 14 ayat 4. Saya katakan gitu. Oh, dia baca lihat komputer, HP-nya kan. Oh iya ya. Berarti Nabi Muhammad itu hanya untuk orang Arab loh. Sampean loh ya, hasil mocol ya. Sobat-sobat, kajian kita pada video kali ini kemungkinan besar bisa menjadi kontroversi, bahkan mengguncang iman banyak orang. Karena video ini berisi edukasi yang menegaskan bahwa ternyata menurut Al-Quran, kerasulan Nabi Muhammad adalah untuk bangsa Arab saja. Atau Nabi Muhammad diutus oleh Allah hanya untuk kaum Arab saja. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Sampurasun, Rahayu Sakung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Sahabat-sahabat, bagi Anda, saudara-saudari pengalaku Hindu Dharma, Om Swastiastu. Bagi Anda pelaku Buddha, ya. Namo Buddhaya. Dan bagi Anda di seluruh Nusantara, salam sejahtera, salam kebajikan. Bagi Anda yang berbahasa Ibrani, Shalom Aleichem, yang kemudian ditiru dalam bahasa Arab menjadi Salam Alaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, my friends anywhere, everywhere. Sahabat-sahabat dimanapun berada, langsung aja ya. Jadi video kali ini kita akan membahas suatu tema yang cukup mengguncang iman bagi orang-orang yang masih menyangka bahwa Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh bangsa. Seluruh bangsa di muka bumi ini. Nah ya, karena pada video kali ini kita akan membuktikan bahwa ternyata menurut kesaksian ayat Al-Quran. Nah ya, jadi ini menurut Al-Quranul Karim. Ya, menurut kesaksian ayat Al-Quran sendiri, kerasulan Nabi Muhammad itu hanya untuk bangsa Arab atau untuk kaumnya saja. Oke teman-teman, sebelum nanti saya lanjutkan dengan opini atau pendapat atau fatwa dari saya. Ya, jadi fatwa itu opini, fatwa itu pendapat ya. Fatwa itu bukan firman Allah, bukan ya. Jadi kalau misalkan MUI berfatwa, itu hanya MUI berpendapat. Ya, begitu teman-teman. Jangan fatwa itu dianggap angker, fatwa itu mengikat, tidak teman-teman ya. Fatwa bisa didebat. Ya, karena fatwa itu opini, fatwa itu pendapat. Nah ya, sebelum nanti saya memberikan opini atau fatwa atau pendapat saya mengajak teman-teman menyimak baik-baik cuplikan video edukasi yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Kojim. Ya, ini video aslinya ada di channel YouTube Ngaji Roso. Di channel Ngaji Roso sekitar 1 bulan yang lalu ya, pada video wawancara Pak Agung WB dengan Ustadz Ahmad Kojim yang bertajuk tema tidak ada surga di semua ayat Al-Quran. Nah, dalam wawancaranya itu bersama Pak Agung WB dan tim Ngaji Roso ya, Ustadz Ahmad Kojim juga sempat menegaskan bahwa sesungguhnya kerasulan Nabi Muhammad ya, itu diutus hanya bagi bangsa Arab saja. Ya, saya cuplik pada bagian ini, teman-teman perhatikan baik-baik. Penegasan yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Kojim yang menegaskan bahwa sesungguhnya kerasulan Nabi Muhammad ya, atau Nabi Muhammad diutus hanya untuk kaumnya saja. Siapa kaumnya? Yaitu bangsa Arab. Demikian cuplikan videonya. Sama kan ada teman saya ya yang setelah ngaji ya kan, ya saya tunjukkan ya kan. Kalau kita ini jujur, nah kan gitu. Kalau kita ini jujur. Nah, oleh Ustadz Ahmad Kojim ditegaskan ya teman-teman ya. Kalau kita jujur ya, jadi kalau jujur. Persoalannya kan manusia itu banyak yang tidak jujur. Ya, kalau kita ini jujur,
sampean cukup berani membaca surat 14 ayat 4. Nah, ayo teman-teman yang punya Al-Quran ya. Buka Al-Quran Anda, surat Ibrahim ya, surat ke-14 ayat 4. Baca dengan mata kepala Anda sendiri ya. Buka dengan tangan Anda, kalau Al-Qurannya bentuk fisik ya. Kalau Al-Quran elektronik ya, Anda baca dengan mata kepala Anda sendiri ya. Jangan pinjem matanya atau kepalanya ustadz, kepalanya ulama. Jangan ya. Baca dengan mata kepala Anda sendiri. Saya katakan gitu. Oh, dia baca lihat komputer, HP-nya kan. Oh iya ya. Berarti Nabi Muhammad itu hanya untuk orang Arab loh. Sampean loh ya. Hasil mocol ya. Secara implisit atau memang Eksplisit. eksplisit? Eksplisit. Nah, coba. Sini kan ada Al-Qur'annya, coba dibuka. Surat 14 ayat 4. Surat 14 ayat 4, Mas. Iya, surat Ibrahim ya. Ayat 4 terus begitu. Jadi saya suruh, iya eksplisit. Makanya saya suruh nyimpulkan sendiri. Ya kan? Ibrahim Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Kita ini kaumnya bahasa Jawa kan gak mungkin di iya bahasa iya. Arab. Gitu loh. Eksplisit itu. Ya. Waduh. Ya. Terus kok gitu Pak? Kita ini jadi memeluk. Lah inilah persoalan tadi kan. Persoalan politik. Ada manusia yang kepengen dapat rezeki lewat nyebar agama itu. Ada orang yang pengen cuan dengan Cuan. menyebarkan itu. Iya, gitu loh. Iya, iya. Terus kita sudah terimbas sampai keturunan-keturunan kan Iya, gitu iya, kan. iya. ngeri ya Pak ya. Tapi itu realitas. Iya. Ngeri ya, tapi itulah realitas. Inilah kenyataan ya. Jadi sebagaimana disampaikan Pak Agung WB ya, demi cuan ya, demi keuntungan ya. Kemudian dipolitisasi. Dianggapnya ini untuk seluruh dunia. Ya, maka dia dibuatlah lembaga-lembaga pendidikan bahasa Arab. Seluruh dunia harus belajar bahasa Arab. Seluruh dunia harus belajar Al-Quran. Ya. Dibuatlah dogma-dogma seperti itu. Supaya apa? Supaya seluruh dunia belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran. Nah, ini kan untuk cuan. Demi kepentingan-kepentingan materi. Demi politik. Ya. Yang bilang Pak Agung WB dan Ustadz Ahmad Kochim ya, sahabat-sahabatku ya. Nah, tapi saya pribadi juga setuju. Ya, bahwa sebenarnya ini syarat dengan politisasi. Syarat dengan kepentingan-kepentingan cuan. Padahal jelas di dalam surat Ibrahim, surat 14 ayat 4 itu. Rasul itu diutus kepada setiap kaumnya dengan bahasa kaumnya. Jadi kalau di Jawa atau di Indonesia kita sudah punya Rasul sebenarnya. Kita punya Nabi teman-teman. Ada Ronggo Warsito, ada Sabdo Palon, ya, ada Joyoboyo. Ya. Nabi itu kan dari bahasa Ibrani, bahasa Yahudi. Nevi, pemberi peringatan, penunjuk arah. Anda baca serat Joyoboyo, itu banyak sekali nubuatan-nubuatan. Kalau orang menyebutnya ramalan, ya nggak apa-apa lah, ramalan. Tapi sebenarnya nubuatan. Ya. Nubuatan itu ramalan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Dan yang disampaikan Joyoboyo itu kan sebagian besar sudah terjadi semua. Karena Joyoboyo itu memang nabi atau rasul bagi Nusantara. Jadi kita ini punya rasul sebenarnya. Nah, bangsa lain ya punya rasul sendiri. Muhammad itu ya rasul bagi bangsa Arab. Mana ayatnya? Ibrahim ya, surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 4 tadi. Jelas di situ dikatakan. Masalahnya kan itu tadi, banyak orang tidak mau jujur. Sehingga boleh jadi meskipun ulama tidak membaca ayat itu, dilewati. Gitu. Atau dia tahu Pak Kochim, tahu tapi nggak mau tahu gitu, bisa jadi nggak? Nah, itu juga banyak. Banyak gitu loh. ya? Iya. Iya. Karena kan bisa menghilangkan apa yang sudah jadi posisinya dia. Iya, iya. Jadi di situ. Artinya mungkin kalau banyak orang-orang yang jujur seperti tadi, Iya. dia punya kemungkinan untuk ditinggalkan pengikutnya, Pak Kochim. Lah ya iyalah. Dan itu ketakutan terbesar Iya. ya. Iya. Ya, teman-teman ya. Al-Quran surat 14 ayat 4. Surat Ibrahim ayat 4.
ini sangat jarang diulas oleh ustadz-ustadz ataupun ulama-ulama. Karena ayat ini menegaskan bahwa sebenarnya ajaran atau kedatangan Nabi Muhammad itu hanya untuk kaumnya, yaitu untuk bangsa Arab saja. Ya, jarang banget ustadz atau ulama mau membahas ini. Teman-teman, di video yang terdahulu, yaitu video yang ini ya, thumbnailnya seperti ini ya, itu video 19 Mei ya, bulan Mei tanggal 19 tahun 2023, yang saya beri judul Islam yang Kupahami, 10 contoh ajaran Islam palsu. Ya, di video itu saya sudah menyajikan 10, ada banyak sebenarnya contoh yang lain, tapi saya kasih contoh 10 saja. Ya, 10 saja. Contoh ajaran yang diklaim sebagai ajaran Islam, hari ini diklaim, digembar-gemborkan sebagai ajaran Islam, tapi ternyata itu sama sekali bukan ajaran Al-Quran. Ya, itu di video yang itu. Buat teman-teman yang belum menyimak, silakan disimak. Nah, dan sekarang pada kesempatan ini, melalui kajian atau edukasi dari Ustadz Ahmad Kojim, kita melihat lagi, satu lagi, pernyataan Al-Quran atau informasi dari Al-Quran yang tidak diajarkan. Atau dengan kata lain, ajaran sebagian besar ustadz dan ulama-ulama yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad diutus untuk segala bangsa, itu sebenarnya bukan ajaran Al-Quran. Jadi sekali lagi teman-teman ya, ajaran kebanyakan orang ustadz atau ulama yang mengatakan Nabi Muhammad diutus untuk segala bangsa. Ajaran atau dogma atau doktrin seperti itu tidak sesuai dengan surat Ibrahim ayat 4. Ya, jadi fakta ini adalah fakta Al-Quran. Ya, bukan perkataan Nabi Muhammad di hadis-hadis, bukan perkataan Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, perkataan ulama A, ulama B, ulama C, dan sebagainya. Bukan ya. Tapi ini fakta Al-Quran. Jelas ya? Oke teman-teman, sebelum kita lanjut dengan sedikit opini atau fatwa atau pendapat dari saya lagi ya, kita simak lagi teman-teman cuplikan video yang disampaikan oleh Christian Prince ketika membahas ayat ini juga ya. Al-Quran surat Ibrahim atau surat ke-14 ayat 4. Demikian cuplikan videonya. Hello. Fucking nigger. Fucking. There we go. All right. If there is any Muslim would like to call us and express his feeling and his racism, you are welcome. Anyway, so how Muhammad is a messenger sent to all mankind, my friend, yet the Quran confirmed that we never sent a messenger. Never send. Ya, teman-teman ya. Ini penegasannya. Tidak pernah. Ya. Surat Ibrahim ayat 4. Ya. Surat ke-14 ayat 4. Kami di sini maksudnya Allah Subhanahu wa taala ya. Allah tidak mengutus seorang rasul pun. Ya, tidak pernah mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Bisa dipahami ya? Atau dengan kata lain, jadi kalau Allah atau Sang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Pencipta, Tuhan alam semesta ini, mau mengutus utusan, pasti sesuai dengan bahasa kaumnya. Orang Jawa pasti diberi utusan berbahasa Jawa. Orang Nusantara pasti diberi utusan dengan bahasa yang ada di Nusantara ini. Orang Inggris pasti diberi utusan dengan bahasa Inggris. Orang Yahudi pasti dikirimi utusan juga berbahasa Yahudi atau Ibrani. Nah, begitupun bangsa Arab pada saat itu yang jahiliyah, itu dikirimi juga utusan berbahasa Arab. Itu arti dari surat Ibrahim ayat 4 ini.
kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya. Jadi artinya jika Nabi Muhammad diutus di Arab dengan bahasa Arab, yaitu untuk kaum Arab. Jika Sabdo Palon, Ronggo Warsito, Joyoboyo diutus di tanah Nusantara untuk bernubuat, untuk menyampaikan peringatan-peringatan, penunjukan-penunjukan arah, yaitu artinya untuk bangsa Nusantara. Kira-kira begitu ya. You see what it says, we never send the messenger unless he is from the people, speaking the tongue of the people. So how Muhammad is a messenger for mankind? In order for Muhammad to be a messenger for mankind, he have to speak the language of all mankind based on this verse. Nah, betul sahabat-sahabatku ya, dalam hal ini ya, dalam kasus ini, saya sepakat dengan pernyataan Christian Prince. Ya. Nabi Muhammad sesuai dengan surat Ibrahim tadi ya, surat 14 ayat 4 dikatakan, Allah mengutus Rasul dengan bahasa kaumnya. Ya, jadi kalau yang diutus Rasul kepada orang Jawa, ya pasti dengan bahasa Jawa. Kalau kepada orang Yahudi, ya pasti dengan bahasa Ibrani atau bahasa Yahudi. Dengan orang Cina, ya pasti dengan bahasa Cina. Dengan orang Arab, ya pasti dengan bahasa Arab. Ya, ini simpel sekali teman-teman ya. Maka jika seandainya, ini berandai-andai ya, bukan sebenarnya tapi berandai-andai. Jika kalau seandainya saja ya, Muhammad atau Nabi Muhammad memang diutus untuk segala bangsa, ya harusnya Muhammad berbicara dengan segala bahasa. Dengan bahasa Afrika, dengan bahasa Yunani, dengan bahasa Cina, dengan bahasa Jawa, dengan segala bahasa. Harusnya begitu. Kalau memang diutus untuk segala bangsa. Sebagai contoh teman-teman ya, seperti Roh Kudus ya. Roh Kudus ketika berkarya, ya, dia berbicara untuk segala bangsa. Buktinya apa? Dia berbicara dengan segala bahasa. Ya, hal ini bisa teman-teman lihat ya di dalam Bible ya, dalam Alkitab, dalam kitab Perjanjian Baru, di kitab Kisah Para Rasul. Jadi kisahnya para rasul ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, ya, Roh Kudus berbicara kepada orang-orang segala bangsa. Anda bisa lihat di Kisah Para Rasul pasal 2. Itu tentang hari Pentakosta ya. Teman-teman nanti baca sendiri ayatnya. Saya akan coba bacakan ayat pertama. Harusnya dibaca mulai ayat pertama ya. Saya bacakan ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di situ, di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Teman-teman nanti baca sendiri ya. Saya langsung ke ayat 7 ya. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing, perhatiin baik-baik, kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Ya, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi ya. Orang Kreta dan orang Arab ya. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang ya, baca sendiri teman-teman. Jadi itulah ketika Allah berkarya itu melalui Roh Kudus dengan bahasanya masing-masing.
Anda orang Jawa ya akan mendengar Roh Kudus berbicara dengan bahasa Jawa. Anda orang Bali, orang Madura, orang Cina, orang Arab, orang Inggris, semua akan mendengar dengan bahasanya masing-masing. Begitu yang sebenarnya. Dan hal ini berbeda dengan kehadiran Rasul Muhammad. Ya, Muhammad hadir dengan bahasa Arab, ya artinya hanya untuk kaum Arab saja. Ya, jadi logikanya gampang sekali nih teman-teman. Ya, dan dalam hal ini saya sepakat dengan apa yang disampaikan Christian Prince itu. Dalam hal ini ya, dalam hal ini ya. Dalam hal lain saya ada perbedaan-perbedaan dengan Christian Prince. Nah, jadi teman-teman, artinya begini. Sangat keliru atau salah kaprah jika hari ini di seluruh dunia oleh ajaran doktrin tertentu ya dikatakan harus mempelajari bahasa Arab supaya memahami wahyu Allah yang disampaikan Allah kepada malaikat Jibril dan kemudian kepada Nabi Muhammad, dan oleh Nabi Muhammad diceritakan kepada sahabat-sahabat, kemudian ditulis menjadi mushaf-mushaf dan sekarang menjadi kitab Al-Quran itu. Maka seluruh dunia harus belajar bahasa Arab. Ini salah kaprah teman-teman. Salah kaprah. Bukan seluruh dunia yang harus belajar bahasa Arab. Tetapi memang wahyu yang ditulis dalam bahasa Arab ya memang hanya untuk orang Arab saja. Dan juga coba teman-teman pahami ya. Anda mau berteori apa aja tentang pokoknya Al-Quran berbahasa Arab adalah untuk seluruh bangsa. Ya. Silahkan. Anda mau berteori seperti itu silahkan. Tapi faktanya, realitasnya, kenyataannya, banyak banget orang di seluruh dunia ini yang sudah salah paham, gagal paham, bahkan berpaham salah ketika membaca dan kemudian menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang berbahasa Arab. Bahkan sesama ustadz ya, sesama orang yang bergelar ustadz atau ulama. Ustadz yang satu dengan ustadz yang lain beda tafsir, bahkan berantem. Ulama satu dengan ulama lain beda pemahaman. Ya. Ini dari zaman dulu, berantem terus sesama ustadz, sesama bergelar ulama, berantem terus. Dan ini adalah fakta, adalah bukti bahwa sudah salah kaprah. Jadi gini teman-teman, sesuatu yang disebut sebagai kebenaran itu pasti gampang dipahami oleh siapapun, segala bangsa, tua, muda, besar, kecil, laki, perempuan, suku bangsa apapun. Kalau suatu kebenaran itu pasti gampang dipahami. Nah, artinya jika ada sesuatu diklaim atau disebut sebagai kebenaran, ini adalah kebenaran. Tapi kemudian masing-masing suku, bangsa, atau masing-masing golongan ketika memahami kebenaran ini jadi berbeda-beda. Maknanya berbeda-beda, artinya berbeda-beda. Maka sudah jelas ini adalah kebenaran palsu. Bisa dipahami ya? Saya berikan ilustrasi ya. Jadi kebenaran sejati itu harus gampang teman. Harus cetowelo-welo. Harus gampang. Harus mudah dipahami oleh seluruh manusia. Saya kasih contoh, ilustrasi. Sinar matahari itu hangat atau panas. Ini kan general truth ya, kebenaran umum. Apakah Anda cowok, cewek, besar, kecil, tua, muda, suku bangsa apapun, ketika merasakan sinar matahari, pasti rasanya sama semua. Semua akan merasakan rasa yang sama, hangat atau panas. Nggak perlu baca kitab menafsirkan sinar matahari itu rasanya bagaimana. Wah, belajar dulu bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Inggris, bahasa Arab, biar tahu rasanya sinar matahari. Nggak perlu. Nah, seperti itulah kebenaran sejati. Dimanapun dan kapanpun, pemahamannya pasti sama. Nah, tapi kalau sudah ada sesuatu disebut, ini kebenaran, ini kebenaran. Nah, untuk memahami kebenaran ini harus belajar lama, harus belajar bahasa Arab dulu, bahasa Yunani dulu, bahasa Ibrani dulu, biar tahu kebenaran ini. Sudah gitu antara
ulama satu dengan ulama lain, pendeta satu dengan pendeta lain, tafsirannya beda-beda tentang kebenaran ini, maka sudah jelas ini kebenaran palsu. Begitu teman-teman, ya. And your God, Allah saying, He never sinned. Never, never. Never. No exception. That so He might explain the word of God for them.